Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan siang hari ini, mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bekal iman dan bekal takwa itu juga yang mampu menghantarkan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata hari ini kita telah banyak merasa menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai kata pula hari ini kita telah merasa banyak menunaikan salat berjamaah, yakni terkhusus salat wajib, tetapi ketika Allah tidak memberikan keridhoannya untuk kita semua, maka tentu amal itu tiada nilai sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hidup ini yang perlu kita tanamkan pertanyaan besar di dalam hati kita sebagai introspeksi diri kita ketika menjalani kehidupan di dunia, bagaimana cara kita untuk mendapatkan ridha Allah itu. Kalaulah Allah menilai amal ibadah seseorang berdasarkan hanya formalitas saja, maka tentu orang yang beribadah tanpa ilmu sekalipun mereka pun memiliki kesempatan yang sama dengan orang-orang yang berilmu. Lalu Allah menilai daripada amal ibadah seseorang, yakni syarat utama harus berdasarkan dengan ilmu pengetahuan, supaya apa yang kita kerjakan hari ini dan sebelumnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa ciri daripada orang yang beribadah, beramal saleh, tetapi Allah tidak ridho atas apa yang ia perbuat? Maka terlihat daripada perubahan seseorang ketika telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Banyaknya ilmu menghantarkan kebaikan-kebaikan di dalam dirinya. Hari ini kita telah berkumpul dalam rangka yang sama, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah baiknya nanti ketika keluar kembali dalam pelaksanaan kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perubahan terbesar yang mampu kita bawa pulang dan mampu juga kita amalkan sebagai ajang kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita semua telah beriman, dan di dalam rukun iman itu pun berjumlah 6 perkara. Satu di antaranya beriman kepada kitab Allah yang kita baca selama ini, yaitu Al-Quran.
Ketika kita bicara tentang iman, maka iman artinya yakin. Ketika kita yakin dengan isi kandungan Al-Quran itu, maka hakikatnya kita pun menerima apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran itu. Ketika Al-Quran berkata, baik bertolak belakang dengan sifat ataupun karakter kita selama ini, maka janganlah engkau anggap Al-Quran itu berdusta pada diri kita. Tapi yang perlu kita koreksi, ketika dirimu merasa suatu ketersinggungan ketika ayat-ayat Allah dibacakan, maka disitulah perlu introspeksi diri, berarti kita sedang berada pada jalan yang salah. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Hakikat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang menceritakan, tapi hikmah atau inti sari dari ayat itu sama, sebagai pelajaran besar bahwasanya kita semua berawal daripada sifat benda yang tidak ada harga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Telah Allah ciptakan manusia berawal daripada saripati tanah. Ketika kita bicara tentang sifat tanah, maka tentu tanah itu berada pada dasar yang paling bawah. Baik apapun bentuk tanah itu, maka hakikat sifat tanah tetap berada di bawah yang selalu kita injak-injak di setiap harinya. Begitupun sifat kita. Ketika hari ini kita merasa mulia di hadapan orang ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika Allah ingin menghinakan kita, dengan mudah kita pun kembali pada sifat yang terendah. Contoh sudah kita saksikan bersama, banyak orang yang berilmu, memiliki jabatan, guru ataupun siapapun namanya, ketika Allah ingin letakkan pada titik yang terendah, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita pada sifat yang terendah. Di ayat yang lain, laqad khalaqnal insana min turab. Allah jugalah yang telah menciptakan manusia berawal dari debu. Lalu apakah sifat debu itu? Ketika berkata tentang debu, berada dalam genggaman tangan kita, satu kali hembus napas maka debu itu pun hilang seketika. Begitu juga Allah menggambarkan mengapa Allah menceritakan banyak daripada ayat-ayat asal muasal manusia, karena disitulah kita tahu sifat karakter manusia yang sesungguhnya. Ketika kita berada pada puncak kesombongan, supaya kita kembali dalam berintrospeksi diri bahwasanya kita berasal Allah ciptakan dari debu. Di ayat yang lain pula Allah ciptakan kita berawal daripada cairan yang hina. Laqad khalaqnal insana min nutfah. Ketika cairan itu keluar daripada tubuh kita, kita pun disuruh oleh Allah untuk mandi junub supaya kita kembali dalam keadaan yang suci. Lalu apa makna daripada itu semua? Ketika kita bicara tentang cairan itu, maka kita semua sepakat, maka cairan itu disebut adalah cairan yang hina, cairan yang najis. Ketika disebut mungkin kita merasakan suatu sifat yang jijik. Begitupun kita pula, asal muasal kita bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari ini ati Allah wa atiur Rasul, kita senantiasa mampu mempertahankan diri kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat pula dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain Allah juga jelaskan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah jugalah yang menciptakan manusia untuk tempat kita bersusah payah.
Bimakna kabad artinya tempat kita bersusah payah untuk menjalani hidup supaya kita mampu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita pun mungkin merasakan hal yang sama. Sesuatu yang paling berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa mampu menjaga salatnya 5 waktu berjamaah di masjid. Bukankah hal yang paling berat kecuali untuk orang-orang yang beriman? Setelah daripada salat Jumat hari ini, selang 2-3 jam berikutnya kita pun akan dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat asar. Begitulah pekerjaan daripada orang-orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya iman di dalam hati, maka pasti orang tersebut akan berkata berat melangkahkan kakinya menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak keriduan Allah Subhanahu wa taala teramat mahal. Tidak diberikan kepada siapa orang yang tidak dikehendaki, kecuali orang tersebut benar-benar berikrar di dalam hatinya, amanna billah, saya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan itulah yang disebut dengan sifat takwa manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di khutbah kedua ini mari kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sanak keluarga kita yang mungkin sedang mengalami ujian sakit, segera Allah angkat penyakitnya. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatina rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal du'a wa rizqan halalan tayyiba wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa fi kulli makan wa fi Indonesia khassah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna
أبرارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.